Wa qutilah lan den pateni fi hadhil ghazwati ing dalam iki perang Uhud. Wa qutilah lan den pateni atau terbunuh fi hadhil ghazwati ing dalam iki perang Uhud Hamzatu sopo Sayyidina Hamzah. Hamzatu sopo Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu Ammur Rasuli, yaitu pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafalah membunuh dari belakang. Wafalah membunuh dari belakang hu ing Hamzah. Rajulun sapa wong lanang. Ismuhu kang utawi namanya rajul Wahsyiyun iku Wahsy. Nah, ini budak. Wahsyiyun iku Wahsy. Wa baqarat lan membelah. Nah, ini. Wa baqarat lan membelah batnahu ing perutnya Hamzah. Wa baqarat lan membelah batnahu ing perutnya Hamzah imra'atun sapa wong wadon. Perempuan di sini ditulis garis miring Hindun. Wa akhadat lan ngalap sapa Hindun sapa imra'ah kabidahu ing jantungnya Hamzah atau hatinya jantungnya Hamzah litakulaha supaya memakan sopo imro'ah atau Hindun ha ing kabid di depannya atau jantung atau mengunyah ya. Fala akat mongko mengunyah sopo imro'ah. Summa arus ha ing kabid atau jantung dikunyah, kemudian summa arus salatha mongko nuli memuntahkan sopo imro'ah. Memuntahkan sopo imro'ah ha ing jantung atau kabid. Wa qad hazinah lan teman-teman susah. Wa qad hazinah lan teman-teman susah sopo Nabi alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh ya. Jadi gini. Wa qad hazinah fa-nya di belakangnya. Lan teman-teman susah alaihi atas Hamzah. Fa ini ar-Rasul. Alaihi atas Hamzah ar-Rasul ini fa-nya. Sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarah lan memerintahkan sapa Nabi. Wa amarah lan merintahkan sapa Nabi bidafni jami'i syuhada'i kalawan memakamkan semua orang yang mati syahid. Kalawan memakamkan sakabehane pira-pira wong kang mati syahid fi siyabihim ing dalem pira-pira pakaiannya as-syuhada. Di depannya fi siyabihim ing dalem pira-pira pakaiannya as-syuhada. Allati kutilu kang terbunuh sopo as-syuhada. Allati kutilu kang terbunuh sopo as-syuhada fiha ing dalam pakaian atau siap. Fiha ing dalam pakaian atau siap. Walamma raja'ah lan ing dalam nalekani kembali al-muslimuna sapa pira-pira wong Islam kembali ilal Madinati maring Madinah
Walamma raja'alan indalak nalaikane kembali al muslimuna sapa pira-pira wong Islam ilal madinati maring Madinah mongko sakhira bihim sakhirah mongko mengolok-olok atau menghina mongko mengolok-olok bihim kalawan al muslimun mongko mengolok-olok bihim kalawan al muslimun al yahudu sapa orang Yahudi wal munafiqun lan pira-pira orang munafik wa qalu lan ngucap sapa al yahudi wal munafiqun tinggal dikasih tanda ya lan ngucap sapa orang Yahudi dan munafik ngucap li ikhwanihim maring pira-pira saudaranya al yahudi wal munafiqun maring piro-piro saudaranya orang Yahudi dan munafikun mengatakan laukanu indana mamatu wa maqutilu laukanu lamun ono sopo orang Islam indana iku ing dalem pihak kita seandainya umat muslim berada di pihak kita mamatu mongko tidak mati sopo orang Islam mamatu mongko tidak mati sopo orang Islam wa makutilu dan tidak terbunuh sopo orang Islam wa makutilu dan tidak terbunuh sopo orang Islam. Sekilas penjelasannya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya di perang Uhud ini ada sebuah perilaku orang kafir yang sangat kejam. Kenapa? Karena memang ada sebuah perilaku yang tidak pantas. Contohnya, ketika Sayyidina Hamzah terbunuh, yang membunuh namanya Wahsy. Wahsy ini budak. Wahsy ini karena Hindu dendam. Hindu ini dendam seperti kemarin penjelasannya karena di perang Badar umat Muslim mengalami kemenangan. Di perang Badar umat muslim menang secara mutlak, sedangkan orang-orang kafir ini mengalami kekalahan. Dan termasuk yang meninggal dunia di perang Badar itu suaminya Hindun, itu saudaranya dan ayahnya Hindun. Akhirnya Hindu ini kan dendam dan kecewa dengan perang Badar tadi. Akhirnya dia yang mimpin di perang Uhud. Jadi kemarin dijelaskan di perang Uhud ini karena berangkat dari sebuah dendam ingin balas dendam. Akhirnya Hindu ini mencari budak yang memang sangat jitu dalam memanah atau melempar tombak dan ketepatan Wahsy dilatih. Ada perempuan yang goyang, terus di atasnya ini ada lubang, terus sekiranya sekali tombak itu dilempar langsung tepat sasaran. Jadi berkali-kali tidak pernah salah. Jadi sudah terlatih, sudah jitu dan memang diberi hadiah yang sangat besar dan juga mau dimerdekakan. Itu janji-janjinya Hindu kepada Wahsy. Selain hadiah yang sangat besar, kalau memang sasaran utama Sayyidina Hamzah ya kan. Karena yang dianggap umat muslim mengalami kemenangan di perang Badar itu karena memang termasuk ada Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang paling membela Nabi dan juga ahli strategi perang. Jadi termasuk tujuan utama ingin membunuh Sayyidina Hamzah. Ketika sudah dibunuh oleh Wahsy dari belakang, ghafalahu, dibunuh dengan tombak dari belakang. Setelah terbunuh, akhirnya beliau Sayyidina Hamzah ini oleh Hindun langsung baqarab batnah, langsung dibelah perutnya, terus jantungnya diambil, dimakan, dikunyah dan dikeluarkan atau dimuntahkan. Paham ya? Itu saking bencinya sama Sayyidina Hamzah, saking dendamnya.
Jadi ketika beliau sudah wafat, sudah mati syahid, ini perutnya dibelah, terus jantungnya diambil, dimakan, dikunyah, dan dimuntahkan. Ada tragedi semacam ini, Nabi sangat susah. Kenapa? Karena Sayyidina Hamzah ini adalah paman Nabi yang memang membela mati-matian. Jadi penjelasannya waqad hazina alaihi. Terus setelah itu baru Nabi memerintahkan semua para syuhada yang jumlahnya anggaplah 70 ya. Itu semuanya harus dimakamkan terus dengan bajunya masing apa artinya? Artinya tidak boleh mengganti baju atau pakai kain kafan yang baru. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya orang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Hukumnya haram. Paham ya? Bahkan baju yang dipakai di medan perang yang al-mulattaq bidam, baju yang berlumuran dengan darah, itu darahnya nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Li'anna dama tashhadul jannah. Karena darah itu besok menjadi saksi di surga. Ya pakai itu kafannya. Kafan yang dipakai oleh para syuhada ya kafan baju-baju yang berlumur dengan darah. Tidak boleh dimandikan dan juga tidak boleh disolati ya. Langsung dimakamkan. Najis Ustaz, ini beda. Karena memang syuhada matinya adalah medan perang, namanya syuhada fid dunya wal akhirah, mati syahid dunia dan akhirat. Ada syahid akhirat saja. Kalau seperti kita seperti ini, ada yang mati umpamanya waktu ngaji, terus waktu makna, terus mati umpamanya, itu namanya syahid fil akhirah fakot. Apa artinya? Mendapat pahalanya orang mati syahid, tapi kewajibannya 4 tetap wajib dimandikan, wajib dikafani, disolati, dan dimakamkan. Namanya syahid akhirat saja. Atau seperti perempuan ketika memperjuangkan mau melahirkan terus meninggal, itu juga termasuk mati syahid fil akhirah fakot. Itu banyak gambarannya. Atau orang kecelakaan, mau nyabang ternyata kecelakaan atau kebakaran, tenggelam umpamanya, atau mungkin rumahnya roboh atau yang lain, itu namanya syahid fil akhirah fakot. Kalau yang ini namanya syahid dunia akhirat, tidak boleh dimandikan, haram dimandikan. Apalagi darah yang memang berlumuran di bajunya nggak boleh dihilangkan, nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolati ya, langsung dimakamkan. Maka di sini bahasanya fi siyabin allati qutilu fiha. Nah, itu namanya orang mati syahid dunia akhirat. Lah sekarang yang ada itu bukan mati syahid, kalau pembunuh diri namanya mati konyolnya. Kalau mati dalam tragedi membunuh diri itu bukan syahid tapi mati konyol. Lah setelah umat muslim mengalami kekalahan, mereka kembali ke Madinah, akhirnya disambut oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Bayangkan ya, orang Yahudi dan munafik. Orang Yahudi Madinah dan orang munafik Madinah. Yang kemarin kan jumlahnya ada 1.000. Orang kafir jumlahnya ada 3.000. Orang umat muslim ada 1.000, cuma 300 kembali. Yang 300 kan munafik. Ketika umat muslim kembali ke Madinah, yang disambut bukan mereka merasa susah enggak, tapi mereka bangga dan bahkan mengolok-olok umat muslim. Coba kalian semua ikut kita, kemarin enggak ikut perang. Nah, ini bahasanya. Laukanu indana, seandainya kalian semua berada di pihak kami, enggak ikut perang, maka mamatu wa maqutilu. Ya, kalian semua tidak akan mati dan juga tidak akan terbunuh. Berhubung kalian, nah ini, membela agamanya Nabi Muhammad, tidak berada di pihak kami, akhirnya kalian semua itu ya meninggal dan juga terbunuh. Itulah orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi, cara menyambut saudara mereka yang ada di Madinah. Ini kan satu rumpun, sama-sama ada di Madinah. Seperti itu.
As'ilatun. Tinggal sedikit. As'ilatun utawi iki pira-pira pertanyaan. Kam ono piro adadu qatla Uhudin. Hitungannya piro-piro orang yang mati di perang Uhud. Berapa jumlahnya? 70.